Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari kelompok 5, kelas 3.14, Manajemen Transportasi Jalan, Kampus Politeknik Transportasi Darat Indonesia, STTD. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Kapita Selekta dengan dosen pengampu Ibu Penny Cahyani, SC.MT. Dalam presentasi kali ini, kami kelompok 5 membahas tentang gerakan massa. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 4 anggota, yaitu 1. Taruna Nindya Singgi Hendra Wijaya Sulistia, notar 1902342. Yang kedua, Taruna Nindya Krisna Bayu Pradana, notar 1902191. Ketiga, Taruni Nindya Nurlina, notar 1902277. Yang keempat, dengan saya sendiri, Taruni Nindya Kara Agustia, notar 1902188. Seorang tokoh yang cukup berpengaruh, bahkan dianggap sebagai bapak psikologi massa, yaitu Gustav Le Bon. Ia menyatakan bahwa massa adalah sekumpulan orang atau manusia yang berada dalam waktu dan tempat yang sama, yang mempunyai ketertarikan atau point of interest yang sama bersifat sementara. Pengertian massa yang diterima secara umum adalah suatu bentuk kumpulan individu-individu, dan dalam kumpulan tersebut tidak terdapat interaksi, tidak terdapat adanya struktur, dan pada umumnya massa berjumlah banyak dan berlangsung tidak terlalu lama. Menurut Homans 1950, kelompok adalah sejumlah individu yang berkomunikasi satu dengan yang lain dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga tiap orang dapat berkomunikasi dengan semua anggota secara langsung. Gerakan massa. Gerakan massa adalah gerakan yang berbentuk mengubah atau merombak yang kurang sesuai pada dirinya maupun situasi dengan mengerahkan orang banyak. Hal yang diubah di sini bukan saja masalah menyangkut persoalan humanistis, filantropis, tetapi secara luas lagi yang umumnya menyangkut kehidupan dan penghidupan orang banyak. Tahapan gerakan massa. Yang pertama itu ada fase warming up. Yang terpenting adalah bagaimana mengumpulkan jumlah manusia. Ini memerlukan teknik sendiri. Dapat dimulai dengan kelompok kecil, tetapi yang perlu diperhatikan ialah bagaimana memupuk kemauan individu agar menjadi kolektif. Dalam pengertian menimbulkan perasaan dan persamaan tujuan. Apabila itu sudah dalam gerak, di mana untuk menambah anggota biasanya digunakan beberapa cara. Misalnya dengan yel-yel, slogan, pengeras suara yang membakar emosi yang menyebabkan orang menjadi tertarik. Menimbulkan kesempatan bagi seseorang yang memang sebelumnya sudah menantikan rangsangan emosi dengan tujuan untuk melepaskan tekanan yang ada pada dirinya tersebut. Yang kedua, fase agresif. Seorang yang sudah masuk dalam massa akan kehilangan kepribadiannya. Kontrol terhadap egonya menjadi menipis, bahkan hilang sama sekali. Yang tinggal hanya jiwa kolektif atau pemikiran. Pada saat-saat ini, timbulnya sifat-sifat dan sikap histeris mereka sebagai pengungkapan pelepasan emosi yang selama ini terpendam. Tahapan gerakan massa. Dengan timbulnya sifat dan sikap histeris mereka akan menimbulkan kekuatan yang anonim, tidak beridentitas, sehingga dapat bersifat destruktif, yaitu merusak, memusnahkan,
atau menghancurkan, dan ofensif serangan. Sifat destruktif dan ofensif ini memerlukan penyaluran yang benar dan sasaran yang jelas atau tetap. Sebab, bila tidak akan menimbulkan gerakan massa yang liar dan berakibat fatal. Tahapan gerakan massa. Fase vakum. Gerakan massa tidak akan terjadi terus-menerus. Sebagai manusia dilihat dari biologis atau fisik, maka akan mengalami pengurangan energi. Jadi, bagaimanapun gerakan massa itu ada batasnya. Gerakan itu dengan sendirinya akan mengendor, tetapi tidak berarti berhenti sama sekali. Dengan demikian timbullah waktu kosong. Pada kesempatan inilah biasanya mudah timbul infiltrasi, penyusupan atau campur tangan, penetrasi, adu domba, usaha memecah belah, dan sebagainya. Oleh karena itu, pula dapat dikatakan pada fase ini merupakan fase yang kritis. Sebab fase ini pula yang merupakan fase penentuan akan timbul tidaknya gerakan massa itu lagi. Sedangkan bagi kelompok massa itu sendiri, untuk menjaga agar kelompok massa itu tetap kompak. Kembali ke fase warming up dan seterusnya. Jenis gerakan massa. Gerakan massa progresif, yaitu merombak norma lama, membentuk norma baru. Gerakan massa status quo, mempertahankan norma lama atau konservatif. Gerakan massa reaksioner, orang yang bersikap untung-untungan, atau lebih lunak atau fleksibel, tidak tegas, yang penting golongannya tidak dirugikan. Agresivitas gerakan massa radikal. Agresivitas adalah perilaku yang memiliki maksud untuk melukai dan menyakiti orang lain, baik secara fisik atau verbal, sehingga menyebabkan kerugian dan kerusakan, bahkan dapat memunculkan perilaku antisosial. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Radikalisme memiliki kekayaan yang kuat akan kebenaran ideologi atau program yang mereka bawa. Dalam gerakan sosial, kaum radikalis memperjuangkan keyakinan yang mereka anut. Faktor yang mempengaruhi agresivitas. Faktor sosial. Agresivitas yang disebabkan oleh faktor sosial dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu frustasi, provokasi langsung, dan kekerasan dalam media. Seseorang akan frustasi saat ia tidak mendapatkan apa yang diinginkan atau seperti yang diharapkannya. Faktor budaya. Agresivitas yang disebabkan oleh faktor budaya dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kehormatan pada budaya, kecemburuan seksual, dan peran pada laki-laki. Beberapa norma di sebuah negara memperbolehkan adanya agresivitas atas nama kehormatan. Sebagai contoh, banyak tema film barat yang lama dengan karakter terpaksa menembak seseorang karena kehormatannya ternodai. Faktor situasi. Agresivitas yang disebabkan oleh faktor situasi dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu suhu dan alkohol. Terkait dengan suhu, dari beberapa hasil penelitian dilaporkan bahwa ada hubungan antara agresivitas dengan suhu yang panas. Selanjutnya, mengkonsumsi alkohol juga dapat meningkatkan agresivitas. Hal ini diperkuat dari beberapa eksperimen pada orang yang mengkonsumsi alkohol sehingga menjadi mabuk. Ditemukan agresivitasnya menjadi lebih tinggi dan membuatnya juga menjadi lebih mudah terprovokasi dibandingkan dengan orang yang tidak mengkonsumsi alkohol. Kesimpulannya, massa adalah sekumpulan orang atau manusia yang berada dalam waktu dan tempat yang sama, yang mempunyai ketertarikan atau point of interest yang sama yang bersifat sementara. Kelompok adalah sejumlah individu berkomunikasi satu dengan yang lain dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga tiap orang dapat berkomunikasi dengan semua anggota secara langsung. Gerakan massa adalah gerakan yang terbentuk mengubah atau merombak yang kurang sesuai pada dirinya maupun situasi dengan mengerahkan banyak orang. Tahapan-tahapan gerakan massa terdiri dari 4, yaitu phase warming up, phase agresif, phase vacuum, kembali ke fase warming up, dan seterusnya. Ada 3 jenis gerakan massa, yaitu gerakan massa progresif, gerakan massa status quo, gerakan massa reaksioner. Agresivitas adalah perilaku yang memiliki maksud untuk melukai dan menyakiti orang lain, baik secara fisik atau verbal, sehingga menyebabkan kerugian dan kerusakan, bahkan dapat memunculkan perilaku antisosial. Sedangkan radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.
Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas ada 4, yaitu faktor sosial, faktor budaya, faktor pribadi, dan faktor situasi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.